Halo guys, ini gabutku yang gak tahu keberapa, tapi ini adalah salah satu caraku untuk mengisi kegabutanku, mengisi waktu luangku juga. By the way guys, hari ini tuh aku mau ngebahas tentang cara aku kembali pulih dari rasa sakit aku, dari rasa denial aku kembali pulih. Itu tuh pertama aku perlu untuk menyadari semua hal itu, menyadari kalau aku tuh sakit, aku tuh ngerasa terluka, aku nggak boleh denial atas semuanya. Itu pertama, hal yang pertama dilakuin itu. Pokoknya saat itu aku begitu sih, kayak hal yang paling utama dilakuin adalah tidak denial, menerima semua perasaan. Itu adalah contoh orang kuat. Dan aku tidak seperti itu guys. Tapi setelah aku mencoba hal itu kan banyak juga kayak hal yang akhirnya aku sadarin, itu perasaan-perasaanku tidak boleh disangkal, karena kalau misalnya semakin aku disangkal, makin aku sangkal tuh makin menjadi perasaannya kan. Terus udah itu aku menerima, abis itu aku menghindar, aku mulai cut semuanya, semua yang berhubungan, baik itu secara langsung atau tidak langsung, itu aku cut. Aku menghapus semuanya, menghapus koneksiku, menghapus uh, pertemanan, menghapus followers, pokoknya semua itu menghapus. Dalam segi sosmed itu aku udah hapus semua, aku bener-bener cleanin. Bahkan kayak story, kalaupun aku nggak hapus tuh storynya aku hide. Kayak aku posting apapun aku nggak hide orang-orangnya, tapi uh, setiap mereka posting aku nggak lihat karena aku hide. Gimana caranya aku tidak melihat. Lalu selain itu aku mulai menghapus foto-foto di galeri. Banyak foto di galeri yang aku hapus, yang menurutku itu bakal ngeganggu proses aku sembuh, proses recovery aku. Jadi aku mutusin untuk ngapus beberapa gitu. Pokoknya banyak sih, bukan beberapa, itu foto-foto yang aku hapus tuh banyak banget, sebanyak itu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Terus ya pokoknya yang bersangkutan itu aku remove. Mungkin juga dari beberapa, bukan aku dong yang remove, tapi dari segi sananya, segi orang lainnya yang remove. Pokoknya aku melalui itu semua untuk kembali baik-baik saja. Terus dari proses itu juga ada teman-temanku yang selalu mendukung aku, selalu mengingatkan aku akan semuanya, selalu kayak bilang nggak apa-apa, semua bakal baik-baik aja. Intinya kayak sama mereka lah. Kan sebenarnya temanku tuh kayak beda-beda gitu loh, beda-beda, anak tongkrongannya beda-beda. Nggak anak tongkrongan gitu, maksudnya beda circle, beda, pokoknya beda deh, gimana ya jelasnya, pokoknya beda-beda. Jadi dari itu tuh kayak beda banget kan dari yang sebelumnya. Aku move kan ke yang bener-bener sampai sekarang, teman-temanku yang bener-bener sampai sekarang gitu. Aku move ke mereka kayak bener-bener apa ya, mereka tuh banyak yang kayak nasihatin, banyak yang ngingetin, bahkan mereka tuh dengerin ceritaku. Kayak wow, itu proses dimana aku benar-benar kayak mencoba untuk kembali baik-baik saja. Kayak banyak main sama teman-temanku sih, itu cara cara ampuh adalah banyak main sama teman. Kayak kemanapun kita guys kemanapun kita gas, pokoknya diajak kemana gas, itu itu caranya. Terus selain itu tuh aku banyak beli buku guys. Habis aku banyak main sama temanku, aku banyak beli buku, banyak banget beli buku. Jadi aku mulai ngebaca buku. Kadang tuh dalam sehari aku bisa ngabisin 2 buku untuk ngisi, ya itu ngisi kegabutan juga. Terus
biar aku nggak terlalu yang memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan gitu. Gitu aku banyak begitu. Apa ya? Abis itu aku mulai memikirkan kayak gimana caranya aku balik produktif. Lumayan produktif sih saat itu ya. Aku mulai banyak ngelakuin aktivitas yang tadinya aku tidak pernah melakukan itu, dan kerjaku hanya tidak jelas. Pokoknya tidak jelas banget. Akhirnya memutuskan untuk menjelaskan kegiatanku, kayak lebih positif lah kegiatanku. Walaupun kayak ya nongkrongnya tuh nongkrong bukan nongkrong kosong, kayak sambil nugas nongkrongnya, terus apa namanya, ke tempat buku, ngobrol bareng, sharing pengalaman, sharing cerita yang apa yang emang perlu di-sharingin gitu, perlu diceritain gitu. Terus um, banyak sih pokoknya. Dari semua itu tuh kayak intinya kita harus menerima sih sebenarnya tuh, proses apapun yang kita laluin, kalau misalnya kita tidak menerima hal itu tidak akan pernah jadi hal baru, bukan jadi penopang kita untuk menjadi lebih baik gitu kalau misalnya kita belum menerima. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menerima perasaan-perasaan itu, guys. Jadi yang aku lakuin tuh aku menerima semuanya. Kenapa sih hidungku nih, kenapa tiba-tiba meler? Aku belajar menerima hal-hal yang ya harus diterima, kayak tidak bisa disangkal lagi gitu. Banyak lah pokoknya dari hal itu tuh aku menjadi lebih dewasa, lebih mungkin ya, ini menurut aku loh, menurut aku lebih dewasa, lebih bisa menerima diriku dalam segi apapun. Terus ya balik ke aku yang normal dan tidak apa ya, tidak bergantung lagi sama hal-hal kayak gitu. Emang yang perlu diandalkan tuh diri sendiri, guys. Jadi kayak kalaupun sakit tuh bukan sakit yang kayak orang lain sakit, karena ya udah orang pilihin diri sendiri sendiri, pokoknya sendiri. Sumpah ya, banyak banget lah pokoknya belajar dari hal itu. Nggak tahu proses-prosesnya itu, ya ampun. Aku tuh sampai yang kayak mikir kayak ampun ini prosesnya kok susah banget ya, tapi mungkin emang masih perlu berapa lama lagi aku dalam memperbaiki diri aku tuh, perlu masih lama banget. Ini aja kayak ya udah lebih baik sih, kayak udah oke, cuman kayak masih masih suka kepikiran, masih ngerasa menyesalnya, masih kerasa malunya, masih kerasa itu masih, tapi udah lebih baik, lebih better dengan aktivitas yang positif. Kayak aku mengisi waktu-waktuku dengan yang hal-hal yang oke lah, pokoknya baik baik banget, kayak yang nggak buang-buang waktu aja sih. Kayak ya itu, kalaupun aku leisure time, leisure day itu, aku biasanya baca buku atau enggak pergi ke cafe untuk ngerjain tugas. Kalau misalnya ada tugasnya kayak gitu aja kerjaanku, bukan yang apa sih namanya, bukan yang pelariannya negatif. Kalaupun aku ngerasa kalau misalnya aku lari ke negatif juga buat apa gitu loh, ding ke yang positif aja. Ini belum mata aku mau lepas kak, gitu deh guys. Untuk teman-temanku yang berkontribusi dalam proses aku menyembuhkan diri, aku sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Terima kasih buat yang mendukung aku untuk melupakan hal-hal itu. Untuk mereka tuh pokoknya hal-hal itu tuh nggak worth it tuh kita ada di situ. Makasih sudah menarik aku untuk keluar dari zona itu. Terima kasih semuanya, aku sangat-sangat menghargai segala hal yang kalian lakukan, sangat-sangat berterima kasih untuk semuanya. Makasih banget.
akan ada temanku yang bilang aku adalah orang pertama yang bakal know your pala kamu kalau misalnya kamu kembali ke hal itu, kembali ke yang salah itu. Kayak makasih ya guys, selalu ada di saat aku membutuhkan. Thank you sudah mendengar ceritaku yang banyak itu. Terima kasih banget ya, walaupun aku ceritanya nggak dengan cover sedih, tapi ya aku juga nggak tahu ya gimana cara cerita biar nggak sedih ya, biar ceritanya jadi sedih. Soalnya aku nggak pernah juga cerita yang sedih ini, karena panas ya mataku karena harus dihadapkan dengan lighting ini, jadi kelihatannya kayak mau nangis. Nggak guys, aku nggak pernah bercerita dengan sedih. Aku adalah orang yang kalau membawa cerita adalah dengan lelucon. Cerita sesedih apapun itu aku akan membawanya dengan lelucon guys. Aku nggak mau bawa-bawa cerita sedih. Terima kasih sudah mendengarkan kegabutanku hari ini. So sebenarnya apa yang aku ceritain juga nggak sepenting itu sih, tapi kan aku gabut dan aku nggak tahu aku mau ngapain, jadi ya udahlah ya. Wait, tidak terlihat kan? Takutnya terlihat guys. Pokoknya terima kasih. Bye bye guys, thank you ya buat yang udah dengerin cerita aku yang tidak jelas ini, yang gabut-gabut ini. Terima kasih. Intinya begitu. Mungkin next aku bakal lebih niat sih. Kayak nggak pernah aku niat, astaga. Bye bye guys.